Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Temaram, part yang kedua ya teman-teman. Sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh iya, untuk kalian yang belum menyimak part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada pukul setengah 10 malam, Sasa sadar dari pingsannya. Ia melihat Ronald, Jay, Aldo, dan Dita sedang menatapnya cemas. Sasa, akhirnya lo sadar? Pagi Dita senang. Lo gak apa-apa kan tak? Tanya Sasa. Dita menggeleng. Gak apa-apa kok. Harusnya gue yang tanya gitu, ucap Dita. Sasa teringat satu hal, Ida. Ayo, kita tolongin Ida, ucap Sasa. Ida siapa? Tanya Ronald. Nanti gue jelasin. Sekarang kita ke taman belakang sekolah dulu. Di dalam sini ada mayat Ida, ucap Sasa. Mereka telah sampai di taman belakang sekolahnya. Ida siapa sih? Nanti aja gue jelasin. Sasa, pekik seseorang. Sasa dan yang lainnya menoleh. Ibu. Sasa berlari menuju ibunya dan memeluk wanita yang disayanginya itu dengan erat. Kamu gak apa-apa nak? Sasa baik-baik aja kok bu. Ibu kenapa bawa polisi? Tanya Sasa saat melihat beberapa polisi berjalan ke arah Ronald dan yang lainnya. Buat nyari kamu nak. Ibu khawatir sama kamu. Siapa yang culik kamu? Kamu diapain sama dia nak? Jelasinnya nanti aja ya bu. Sekarang ada yang lebih penting. Apa itu? Ayo ke sana. Sasa menarik lengan ibunya menuju ke arah polisi yang sedang berbicara dengan Ronald dan juga Jay. Ia meminta bantuan pada polisi itu untuk menemukan jasad Ida dan melaporkan orang bertopeng tadi. Rama tiba-tiba muncul di hadapan Sasa, membuat Sasa sedikit berjengkit kaget. Jangan lengah, Sa. Masalah belum selesai, ucap Rahma mengingatkan. Sasa tersenyum tipis dan mengangguk. Memang masalah itu belum selesai. Pelaku pembunuhan dan penculik Sasa belum ditangkap. Mengapa Pak Robin menculik Sasa dan tentang siapa yang membunuh Ida itu pun belum terungkap. Buliran-buliran air tumpah dari langit menuju bumi, diiringi hawa dingin yang menusuk serta aroma tanah bercampur air hujan yang khas. Percikan-percikan air hujan membasahi ujung sepatu Sasa. Ia sedang duduk di bangku yang langsung menghadap ke arah lapangan basket. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya tentang misteri pembunuhan Ida, Rahma, dan satu siswi lain beberapa tahun silam. Mayat mereka telah ditemukan, namun penyebab mereka terbunuh masih belum terungkap. Pelakunya pun belum ditangkap. Sasa mengembuskan napas kasar. Ia memang tidak seharusnya memikirkan hal itu. Namun terlanjur, Sasa sudah terjebak di masalah itu, apalagi sahabatnya, Rahma, juga berada dalam masalah itu. Ia kemudian memandang sepatunya dan menggerakkannya ke depan, ke belakang sambil menunggu hujan reda. Kok belum pulang? Sebuah suara mengagetkan Sasa. Sasa mendongak dan kemudian melihat Ronald di hadapannya. Ronald, lagi nungguin hujan reda nih, ucap Sasa sambil tersenyum. Lo kok belum pulang juga? Tanyanya. Iya, habis ngurusin LPG acara tadi. Untungnya masalah kemarin malam gak berimbas ke acara hari ini, ucap Ronald. Sasa mengangguk. Iya, untungnya anak-anak yang lain heboh dan kembarnya gak berkelanjutan. Ronald tersenyum lalu duduk di samping Sasa. Gue mau ngomong penting sama lo, Sa. Tentang apa? Misteri Temaram, hubungan antara cahaya temaram lilin dan sekolah ini, ucap Ronald. Sasa menoleh. Pembahasan yang menarik menurut Sasa. Lo sejak kapan bisa lihat hantu?
Tanya Ronald. Tepatnya gue lupa. Yang jelas waktu gue masih kecil. Kenapa? Waktu kita lembur ternyata ada yang nyalain lilin dan ngelanggar peraturan yang disampaikan oleh Pak Robin. Siapa? Rani sama Aita. Dia menganggap ucapan Pak Robin hanya angin lalu. Mereka nggak tahu bahwa dia datang karena cahaya temaram lilin. Setelah mereka menyalakan lilin, teror pun dimulai. Mereka yang cerita, hingga puncaknya ya lo hilang, diculik Pak Robin dan mau dibunuh sama seseorang yang memakai pakaian hitam-hitam kemarin. Sasa tersenyum. Berarti yang diucapkan calon pembunuh gue kemarin benar. Kalau ada yang nyalain lilin di sekolah. Iya, untungnya masalah itu udah selesai, ucap Ronald. Sasa menggeleng. Masalah belum selesai, siapa pembunuh Ida belum ditangkap. Apa penyebab Pak Robin culik gue? Mengapa Ida membunuh Rahma? Ya, masalah ini belum selesai. Namun, kepingan-kepingan jawaban dari masalah itu perlahan mulai terungkap, Ron. Lo mau membereskan masalah ini? Sasa mengangguk. Iya, walaupun akhirnya bakalan kehilangan sahabat gue Rahma. Dia masih berada di dunia ini karena belum menemukan kebenaran dari kematiannya. Sasa memejamkan matanya. Gue mau bantu Rahma dan Ida, tapi satu sisi gue gak mau kehilangan Rahma. Ronald menepuk pundak Sasa untuk menenangkannya. Gue bakalan bantuin kalau lo mau mengungkap masalah ini, ucap Ronald. Sasa tersenyum. Makasih Ron. Ronald kemudian mengangguk. Sasa bangkit dari duduknya. Udah sore gimana nih? Hujannya belum reda? Ucap Sasa sambil mengarahkan tangannya ke arah hujan untuk menampung air di telapak tangannya. Lo gak dijemput? Tanya Ronald. Sasa menggeleng. Nepeng gue aja deh, ajak Ronald. Sasa, Ronald. Sebuah suara memanggil mereka. Mereka pun menoleh ke sumber suara. Suara itu milik Pak Robin. Ronald dan Sasa memberikan tatapan tidak suka pada pria parubaya itu. Saya mau bicara hal yang penting pada kalian. Hal penting apa? Pengakuan kalau Anda yang membunuh Ida. Tanya Ronald dengan sarkastis. Ronald, panggil Sasa mengingatkan. Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda katakan sekarang. Pria parubaya itu berjalan mendekat. Maaf sebelumnya, saya mengakui kalau yang menculik Sasa itu saya, tapi itu demi kebaikan Sasa. Ronald tertawa sumbang. Menculik demi kebaikan Sasa, yang benar saja. Ucapnya tidak percaya. Memang saya yang menculik Sasa, tapi bukan saya yang membunuh Ida. Saya menculik Sasa karena tidak mau kejadian yang menimpa Ida menimpa Sasa juga. Maksud Anda apa? Tanya Sasa. Saya melindungi kamu dari orang yang ingin membunuhmu. Orang itu adalah yang membunuh Ida. Lalu siapa pembunuh Ida dan mengapa ingin membunuh Sasa juga? Tanya Ronald. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang membunuh Ida, karena kalian pasti tidak akan percaya pada saya. Orang itu membunuh orang yang saya sukai. Pertanyaan barusan membuat Sasa dan Ronald melebarkan matanya dengan kaget. Maksud Anda? Berarti Anda menyukai Sasa? Tanya Ronald tidak terima. Iya. Sasa mundur satu langkah menjauhi kepala sekolahnya itu. Mengapa bisa begitu? Ronald penasaran. Karena pembunuh Ida itu ingin balas dendam, jawabnya. Hujan sudah terang, kalian segeralah pulang. Hari sudah sangat sore. Ucapnya lalu meninggalkan Sasa dan Ronald dengan berbagai macam pemikiran yang baru. Pengakuan dari Pak Robin itu seperti menemukan beberapa kepingan puzzle dan menyatukannya, namun belum utuh dan jelas, ya karena belum semuanya ditemukan dan disatukan. Jam 9 malam, Sasa sedang tidur di kamarnya, wajahnya damai dan suara dengkuran halus terdengar. Tiba-tiba tubuhnya mengejang dan menegang, keringat mulai bercucuran, sebuah mimpi menghampirinya. Bukan sebuah mimpi, lebih tepatnya sebuah petunjuk. Sasa mencengkeram spray kasurnya dengan kuat, kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya gelisah, tidak bisa diam. Rahma yang baru datang menghampiri Sasa pun mendekat ke arahnya. Sah,
Panggil Rahma sedikit berteriak karena khawatir. Aduh, gimana nih? Sasa kenapa? Pikir Rahma. Ia pun kemudian memfokuskan pandangannya pada sebuah gelas kaca di atas nakas. Prang! Gelas itu kemudian jatuh dan pecah di lantai. Tidak lama ibunya Sasa datang dan melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Sasa, nak, kamu kenapa? Ibu itu kemudian menguncangkan tubuh Sasa, mencoba menyadarkannya. Bi, tolong kesini, Bi. Bawakan segelas air, Bi. Teriaknya pada pembantunya. Sambil menunggu pembantunya itu datang, ia mengguncang-guncangkan tubuh Sasa dengan harap-harap cemas. Ini nyonya, airnya. Pembantu itu memberikan segelas air. Ibunya Sasa menerima gelas itu dan menuangkan sedikit ke telapak tangannya. Ia memercikan genangan air di tangannya ke arah wajah Sasa. Ah! Teriakan Sasa mengiringi tubuhnya yang langsung duduk di posisinya tidur. Nak, panggil ibunya sambil memeluk Sasa erat. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan, nak? Sasa membalas pelukan ibunya. Bu, Sasa takut, Bu, ucap Sasa dengan suara parau. Rahma yang melihat Sasa sadar merasa lega. Mata Sasa mencari sosok Rahma dan menemukannya sedang melayang di pojokan kamar. Sasa menatap Rahma dengan tatapan aneh. Seperti tatapan penuh luka, Sasa meneteskan air mata saat menatap Rahma. Ia langsung menghapus air mata itu. Kemudian Sasa menenggelamkan wajah di dekapan ibunya sambil mengeratkan pelukannya tadi. Setetes bulir bening kembali lolos dari matanya, disusul dengan bulir-bulir yang lain. Kali ini ia tidak menghapusnya. Ia membiarkan air mata itu mengalir di pipinya, berharap perasaan sedih di hatinya ikut mengalir seperti air matanya. Sedangkan Rahma yang ditatap seperti itu oleh Sasa mengernyit. Ia bingung mengapa Sasa menatapnya seperti itu. Apakah ia membuat kesalahan yang membuat Sasa terluka? Rahma sendiri pun tidak mengerti. Rahma menatap punggung Sasa yang sedang memasak dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Sasa tidak memperdulikannya. Semenjak kemarin malam setelah Sasa bangun dari mimpi buruknya, ia tidak pernah memperdulikan Rahma sama sekali. Memandang Rahma pun enggan, ia berpura-pura tidak melihat Rahma. Sa, panggil Rahma sambil mendekat. Sasa mendengar panggilan Rahma namun ia berpura-pura tidak mendengarnya. Sasa menutup matanya sambil mengambil napas dalam-dalam. Sakit. Sasa merasakan sakit yang teramat dalam. Sa, lo kenapa sih? Gue punya salah, kenapa lo cuekin gue gini? Sasa membuka matanya dan pergi ke kamarnya tanpa menjawab pertanyaan Rahma. Sasa membanting pintu kamarnya dengan keras, hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Rahma terkejut dan menatap pintu itu dengan tatapan antara sedih bercampur bingung. Rahma tidak tahu mengapa Sasa bersikap demikian. Yang ia tahu, Sasa marah padanya. Untuk kali pertamanya, Sasa ini marah padanya sampai seperti ini. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Rahma. Sasa tidak marah padanya, namun Sasa hanya mempersiapkan hati dan membiasakan diri tanpa kehadiran Rahma. Walaupun sangat sulit bagi Sasa, namun ia harus merelakan Rahma pergi. Merelakan sahabat yang sudah lama bersamanya itu pergi. Tubuh Sasa terjatuh terkulai. Ia bersandar di pintu kamarnya. Ia menekuk kedua kakinya, memeluknya dengan erat dan kemudian menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya tadi. Tuhan, haruskah Sasa kehilangan Rahma, sosok yang menemaninya sejak ia masuk SMA dulu? Ronald, bisik Rahma tepat di telinga Ronald. Ia masih tidur. Ronald mengubah cara tidurnya membelakangi Rahma. Rahma mendengus sebel, namun ia tidak pernah menyerah semudah itu. Ia kembali berbisik di telinga Ronald. Ron, gue ada kabar penting. Ada yang salah sama Sasa? Ucap Rahma pada akhirnya karena Ronald tidak kunjung bangun. Mendengar nama Sasa disebut, ia pun bangkit dari tidurnya. Kenapa Sasa?
Tanya Ronald, masih dengan muka bantalnya. Dalam hati Rahma, ia menyumpah serapahi Ronald karena mendengar nama Sasa. Ia langsung bangun. Padahal sedari tadi ia membangunkannya, namun tidak ada respon sama sekali. Sasa, dia berubah, ucap Rahma ambigu. Maksudnya? Berubah gimana? Mending lo lihat sendiri aja deh. Mending lo mandi, terus ke rumah Sasa sana. Ronald bangkit dari tidurnya dan berjalan gontai menuju kamar mandi. 25 menit berlalu, disinilah Ronald berada di rumah Sasa, duduk di ruang tamu bersama Sasa. Ada apa? Tanya Sasa dengan suara serak karena menangis tadi. Lo habis nangis, Sa? Tanya Ronald melihat mata Sasa merah dan sedikit berair. Suaranya menjadi serak, khas seperti orang habis menangis. Gak penting buat lo, ketus Sasa. Ronald sedikit terkejut karena jawaban Sasa yang ketus tadi. Tidak seperti Sasa biasanya. Benar kata Rahma, ada yang salah dengan Sasa. Gue perlu ngomong sama lo. Ngomong aja cepetan. Lo itu kenapa sih, Sa? Lo ada masalah sama Rahma ya? Kenapa apanya sih? Kalau mau ngomong yang gak penting, mending lo pulang aja. Gue capek, pengen tidur. Jawab Sasa, kemudian dia berdiri, hendak beranjak, namun Ronald menahan tangannya. Lepasin gue, teriak Sasa. Ia memberontak. Lo kenapa sih, Sa? Kenapa lo marah-marah? Gue ngomong baik-baik tapi lo giniin. Kalau ada masalah itu diselesain, bukan malah lari dari masalah kayak gini. Jangan jadi kayak anak kecil yang biasanya lari dari masalah, ucap Ronald dengan kesal. Lepasin gue. Bukannya malah melepaskan Sasa, Ronald malah menarik Sasa mendekat dan memeluknya. Udah lepasin. Sasa memberontak. Ronald pun mengeratkan pelukannya. Kalau ada masalah ceritain aja, Sa. Gue siap dengerin kok, ucap Ronald dengan lembut. Tangan Sasa yang tadi sedang memberontak kini melemas. Sederet kalimat yang keluar dari mulut Ronald tadi bagaikan serangan telak bagi tameng Sasa. Matanya memanas, tangisnya siap meluncur dalam sekali kedipan mata. Gue gak ada masalah sama Rahma, diri Sasa. Ia berkedip, air matanya pun menetes. Ronald yang merasakan air mata Sasa menetes di baunya tertegun dan berpikir bahwa apakah ia tadi berkata terlalu kasar pada Sasa. Sa, maafin gue ya kalau gue ngomong kasar sama lo, ucap Ronald merasa bersalah. Sasa menggeleng. Bukan salah lo, Ron. Bukan, semua ini salah gue. Gue, Ron. Gue yang salah, ucap Sasa. Ronald melepaskan pelukannya dan berdiri menghadap Sasa. Jangan nangis, Sa, ucap Ronald sambil menghapus air mata di pipi Sasa. Gue cuman gak siap kalau harus kehilangan Rahma. Gue gak siap, Ron, ucap Sasa. Ronald merengkuh Sasa ke dalam pelukannya. Rahma bakalan ninggalin gue, Ron. Pernah gak sih lo ditinggalin sama sahabat lo sendiri? Kalau pernah lo pasti tahu kan sakitnya ditinggal sahabat yang udah kayak keluarga sendiri. Dia gak akan ninggalin lo kok, ucap Ronald menenangkan Sasa. Lo itu gak ngerti apa-apa, Ron. Dia bakalan ninggalin gue karena gue udah tahu semuanya. Tentang penyebab dia meninggal sampai penyebab Ida meninggal. Semuanya. Lo boleh anggap gue lebay, tapi kalau seandainya lo jadi gue, apa yang bakalan lo lakuin? Tanya Sasa. Ronald melepaskan pelukannya dan menatap Sasa. Maksudnya? Asal lo tahu, alasan Rahma masih ada di dunia ini adalah karena dia gak tahu penyebab sebenarnya dia meninggal. Dan kalau gue ceritain dan mengungkap apa penyebab Rahma meninggal, ya dia akan pergi dari dunia ini. Dan gue gak mau itu terjadi, karena gak ada orang yang baik-baik aja saat ditinggal orang yang dia sayang. Ronald mencengkeram bau Sasa. Sadar, Rahma itu udah berbeda dunia sama kita. Dia itu sudah meninggal. Tapi Ronald melonggarkan cengkeraman tangannya di bahu Sasa. Sudah seharusnya dia itu pergi dan beristirahat dengan tenang, Sa. Lo sayang sama Rahma kan? Biarkan dia pergi, Sa. Jangan egois, potong Ronald. Sasa mengangguk dan kemudian memejamkan matanya. Lo bener, Ron. Gue terlalu egois.
Sasa kemudian mengembuskan napas berat. Gue bakal mengungkapkan kebenaran dari kematian Rahma, kematian Ida, ya karena kematian mereka saling berhubungan. Sasa menjeda kalimatnya. Dan gue bakalan merelakan Rama pergi, lanjut Sasa sambil tersenyum. Sedangkan di balik tembok, Rama sedari tadi mendengarkan percakapan antara Sasa dan Ronald. Ya, dia terdiam dan menutup mata, menikmati perasaannya yang sedang berkecamuk. Hari ini masih pagi, tapi salah seorang teman Sasa sudah sampai di sekolah. Dia adalah Tita. Jika saja orang tuanya hari ini tidak harus bekerja sepagi ini, ia tidak akan berada di sekolah yang masih sepi itu. Saat ia membuka pintu kelas, hawa dingin langsung menyambutnya, membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Gak ada apa-apa, tak? Ucapnya pada diri sendiri. Ia lantas masuk ke dalam ruang kelas, namun perasaannya tidak enak. Ia langsung mengambil sapu karena hari ini saatnya ia piket. Sasa tiba-tiba masuk ke dalam kelas membuat Dita kaget sekaligus senang. Senang karena ada temannya, tapi tanpa pikir panjang ia langsung menghampiri Sasa. Sa, panggilnya dengan senang. Namun hening, tidak ada jawaban dari Sasa. Sa, lo kenapa? Tanya Dita. Mau kalau pucat banget? Dita menyentuh tangan Sasa. Kulit lo juga dingin. Sasa tetap diam. Sa, lo kenapa sih? Sasa menampik tangan Dita, membuat sapu yang dipegangnya itu jatuh. Sa, lo itu kalau ditanya itu dijawab, ucap Dita sambil menunduk mengambil sapu yang tadi jatuh. Lo ada masa? Kalimat Dita menggantung, matanya membelalak dan menjatuhkan sapu yang ia pungut tadi. Lo bukan Sasa, ucap Dita ketakutan. Ia mundur dengan wajah ketakutan. Ya bagaimana tidak, saat ia mengambil sapu tadi, ia tidak sengaja melihat kaki Sasa. Dan kemudian asal kalian tahu, kakinya tidak menapak dengan ujung kaki yang berdarah mengerikan. Napas Dita memburu diiringi tubuhnya yang terus mundur menjauhi sosok menyerupai Sasa tadi. Tiba-tiba Sasa tertawa, suaranya melengking dan mengerikan, membuat Dita menutup mata dan telinganya sambil menangis ketakutan. Di dalam hati ia merapalkan berbagai macam doa yang ia hafal. Suara itu terdengar semakin menjauh. Dita memberanikan diri untuk membuka matanya. Dita berteriak sekencang-kencangnya. Ya bagaimana tidak, ketika ia membuka mata, ia melihat wajah Sasa yang mengerikan dengan bola mata melotot dan wajah yang tidak karuan rupanya. Mata Dita membulat saat mata itu menggelinding keluar, bola mata itu menatapnya. Lebih mengerikannya lagi, saat tangan sosok itu mencengkeram tangannya kuat dan melukai kulitnya. Dita kemudian berteriak histeris hingga pandangannya menggelap dan tidak sadarkan diri. Aroma minyak kayu putih membuat Dita tersadar dari pingsannya. Ia sedang berada di UKS. Ia melihat Sasa dan teman-teman kelasnya yang lain sedang menatapnya dengan cemas. Ia pun langsung duduk menjauh dari posisinya berbaring tadi. Lo kenapa? Tanya Sasa. Lo siapa? Tanya Dita membuat Sasa mengernyit. Gue Sasa lah. Lo gak inget sama gue? Lo bukan hantu kan? Bukan, ini gue Sasa. Lo kenapa deh? Tanya Aita bingung. Gue habis lihat hantu, ucap Dita membuat Sasa tertawa. Hantu apaan? Tanya Aita tidak percaya. Gue serius, hantu itu berwujud kayak lo. Tapi matanya itu melotot, Sa. Terus tadi matanya copot dari tempatnya, gelinding, terus natap gue, ucap Dita. Halusinasi lo doang kali, sahut temannya yang lain. Gue serius, kalau gak percaya, coba lihat ini. Dita menunjukkan luka di tangannya, ulah dari sosok menyerupai Sasa tadi. Luka seperti bekas cakaran itu membuat Sasa menatapnya dengan serius. Lo beneran lihat hantu? Gak bohong? Tanya Sasa. Beneran, gue gak bohong. Sasa mengepalkan tangannya lalu pergi begitu saja dari UKS itu, membuat teman-temannya yang lain pun bingung dan merapatkan diri satu sama lain karena merasa sedikit takut juga.
Apalagi mereka sedang berada di UKS, tempat yang dikenal keramat di sekolah itu. Sasa mengepalkan tangannya dan menuju ke toilet perempuan di lantai 1. Ia menutup pintu dengan keras hingga menimbulkan dentuman yang sangat keras. "Siapa yang teror teman gue?" Begitulah teriak Sasa. Toilet pada saat ini sedang sepi. Angin berembus kencang, menerbangkan helaian rambut Sasa yang terurai. "Jangan jadi setan pengecut. Gue tahu siapa yang ngelakuin ini. Jadi lebih baik lo tunjukin diri sekarang." Sasa melotot kaget saat tiba-tiba sebuah bola mata menggelinding mengenai sepatunya. "Ida, kenapa lo ngelakuin ini semua?" Ucap Sasa merasa yakin bahwa Ida yang melakukan teror ini. Suara teriakan yang melengking membuat Sasa berjengit kaget. "Gue bukan Ida, gue Rahma. Ida udah hilang dari dunia ini, dasar bego." Rahma menampakkan dirinya. Bola mata yang tadi menggelinding pun terbang dan menempati rongga mata Rahma yang tadi kosong. "Rahma?" "Iya, ini gue." "Mata lo buta ya? Nggak bisa ngenalin gue?" Sasa kaget karena Rahma berubah menjadi sosok yang jahat dan kasar. "Kenapa lo kaget? Gue jadi jahat gini?" tanya Rahma. Sasa menggeleng. "Gue gak peduli tuh," balas Sasa sambil berkacak pinggang. Ia masih kesal karena Rahma melukai Dita. "Oh, lo gak peduli? Oke, lo bakalan lihat apa yang akan gue lakuin," ancam Rahma lalu menghilang. Apa maksud perkataan Rahma? Apa yang akan dilakukan Rahma? Dan mengapa Rahma berubah? Masih menjadi misteri bagi Sasa. Sasa menggedikkan bahunya dan menghela nafas sebelum pergi ke lapangan untuk mengikuti upacara. Suara teriakan tiba-tiba terdengar saat upacara sedang berlangsung. Semua pasang mata sontak melihat ke sumber suara itu. Di sana, ada anak perempuan yang sedang mengamuk sambil menjerit-jerit. Tidak lama kemudian, dua anak yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka ternyata kesurupan. Upacara yang sedang berlangsung dengan aman dan tenang berubah menjadi penuh jeritan dari murid-murid yang kesurupan itu. Para guru dan karyawan mencoba menyadarkan mereka yang sedang kesurupan. Akhirnya, upacara pun dibubarkan. Murid-murid yang sadar disuruh langsung masuk ke kelas masing-masing. Namun tidak dengan Sasa dan Ronald. Mereka berniat menjalankan misi untuk mengungkapkan apa penyebab meninggalnya Ida dan Rahma. Sekarang, mereka berada di taman belakang sekolah, tempat di mana Ida dikuburkan dulu. Sedangkan Rahma yang mendengar rencana Sasa dan Ronald menggeram kesal. Ia tidak mau jika misteri kematiannya diungkapkan. Rahma pergi dan membuat kegaduhan lagi agar Sasa membencinya. Ia tahu Sasa tidak suka jika ada hantu yang jahil. Sekolahan Sasa telah sepi karena kesurupan massal yang tidak kunjung berhenti. Para murid pun dipulangkan. Sasa dan Ronald masih tetap berada di sekolah, berusaha mengungkapkan dan mencari bukti yang kuat untuk mengungkap misteri di sekolahan mereka. "Sa, lo yakin di sini? Di sini nggak mungkin banget deh kayaknya," tanya Ronald. Mereka sedang berada di parkiran sekolah menyusuri tempat di mana Ida meninggal. "Iya, Ida meninggal karena ditabrak. Dan karena ketakutan, orang itu pun menguburkannya di taman belakang sekolah," jawab Sasa. Mereka mengungkapkan kematian Ida terlebih dahulu karena penyebab kematian Rahma adalah Ida. Siapa penyebab meninggalnya masih belum terungkap dan Sasa serta Ronald ingin mengungkapkannya demi mengungkapkan kematian Rahma juga. Mereka hanya mencari bukti karena Sasa telah mengetahui kejadian yang sebenarnya melalui mimpi yang datang ke tidur Sasa beberapa hari yang lalu. Mereka kaget saat tiba-tiba Rahma muncul di hadapan mereka. "Jangan ungkapin kematian gue. Gue gak butuh hal itu, bego," teriak Rahma lalu menghilang. "Kenapa dia?" tanya Ronald. "Dia berubah, gak seperti Rahma yang dulu. Dia juga yang nyebabin kesurupan massal di sekolah tadi." Ronald mengernyit. "Kenapa dia ngelakuin hal itu? Dia gak seperti itu sebelumnya." "Gue juga gak tahu, tapi dia berubah. Gue juga gak tahu kenapa. Yang jelas gue kecewa sama dia," ucap Sasa.
Sedangkan Rama yang menguping pembicaraan mereka memejamkan mata. Tidak, ia tidak berubah. Ia hanya tidak ingin meninggalkan dunia dan meninggalkan Sasa. Tidak hanya itu, ada satu hal lagi penyebab Rama melakukan hal tadi. Ia tidak ingin Sasa dalam bahaya. Maafin gue karena udah bikin lo kecewa, Sa. Tapi gue cuma pengen jagain lo, itu aja gak lebih. Gumam Rahma lalu menghilang bersama hembusan angin. Sasa dan Ronald sedang berada di ruangan Pak Robin. Duduk dengan tatapan mengintimidasi, mereka berdua ingin mendengar penjelasan langsung dari Pak Robin tentang bukti yang telah ditemukan dan tentang kebenaran mimpi Sasa. Jadi, tanya Sasa tidak sabar. Karena sedari tadi Pak Robin hanya diam, ia menghela napas. Benar, saya yang menabrak Ida. Namun itu semua tidak sengaja. Saya tidak berniat membunuh Ida karena saya mencintai Ida, ucap Pak Robin. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Ronald. Beberapa tahun silam, ada siswi yang bernama Ida. Dia sangat cantik sekali. Waktu itu saya masih menjadi guru dan masih belum terlalu tua. Suatu hari saya melihat Ida yang berjalan akan pulang. Saya pun memanggilnya dan menyuruhnya untuk mengikuti saya. Ya, singkat ceritanya, hari itu saya mengungkapkan perasaan saya. Dia menolak. Dan dengan kecewa saya pun menyuruh dia pergi pulang dan saya pergi ke UKS untuk tidur. Bangun-bangun, hari sudah malam. Saya pun langsung menuju parkiran sekolah. Namun saat mobil yang saya kendarai sudah melaju kencang untuk keluar parkiran, Ida tiba-tiba muncul dan tidak sengaja tertabrak oleh saya. Saya tidak tahu mengapa Ida masih berada di sekolah dan tiba-tiba muncul di depan mobil saya. Lalu saya tidak sengaja melihat Jonathan yang dulu masih berstatus sebagai siswa kelas dengan Ida dengan pakaian kusut. Dan setelah bertanya pada Jonathan, dari situlah saya tahu penyebab Ida muncul di depan mobil saya. Jelas Pak Robin. Berarti apa yang saya impikan itu benar, ucap Sasa lalu meletakkan beberapa barang bukti yang ia cari bersama Ronald tadi. Plat nomor berdarah ini ada di gudang. Pak Robin menyembunyikan ini karena ketakutan. Lalu balok kayu yang Pak Robin ceritakan tadi berubah menjadi tongkat satpam ini, ucap Sasa sambil menunjuk tongkat satpam tadi. Cangkul ini ada di gudang juga. Cangkul ini Pak Robin gunakan untuk menggali tanah sebagai kuburan Ida, lanjut Ronald. Ya, semua itu benar. Dan hari ini saya berencana untuk mengaku dan melapor kepada pihak yang berwajib. Saya nggak mau menyimpan rahasia ini terlalu lama lagi, ucap Pak Robin. Brak! Pintu ruangan Pak Robin didobrak dan terbuka dengan keras. Robin, lo jangan macem-macem. Mau menyerahkan diri ke polisi atau gue bakalan bunuh Sasa, teriak orang yang mendobrak pintu tadi. Jonathan namanya. Dia adalah satpam sekolah sekaligus pembunuh Ida yang sebenarnya. Sasa mundur ke belakang dan merapatkan diri pada Ronald. Sadar John, sudah saatnya kita harus mengakui kesalahan dan menyerahkan diri pada polisi, bentak Pak Robin. Tidak. Bukan gue yang bunuh Ida, tapi lo yang tabrak Ida sampai mati. Lo bikin orang yang gue sayangi mati, tapi lo penyebab Ida lari sampai akhirnya gak sengaja gue tabrak. Lo yang jahil, takut-takutin Ida sampai lari ketakutan. Pak Robin dan juga Jonathan berdebat dengan bahasa yang tidak formal. Mereka saling tuduh. Takut-takutin Ida? Tanya Sasa di sela-sela perdebatan Pak Robin dan Jonathan. Pak Robin menoleh pada Sasa dan mengangguk. Dia menakut-nakuti Ida. Dia bilang ada setan yang bergentayangan. Mereka di sekolah sampai malam. Ya karena mengerjakan laporan di ruang OSIS. Bohong, teriak Sasa yang membuat Pak Robin kaget. Maksudnya? Tanya Pak Robin. Pak Satpam sudah berbohong. Ida berlari bukan karena takut hantu. Lalu Ida takut sama Pak Satpam. Takut sama Jonathan, kenapa? Tanya Pak Robin penasaran. Karena Ida saat itu akan diperkosa sama Pak Satpam, ucap Sasa membuat Pak Robin dan Jonathan kaget. Pak Robin kaget karena mengetahui hal yang sebenarnya,
dan Jonathan yang kaget karena Sasa mengetahui kejadian yang sebenarnya itu juga. Di ruang kepala sekolah, Sasa, Ronald, Pak Robin, dan Jonathan sedang saling bersih tegang. Pernyataan dari Sasa tidak menguak kebohongan yang dibuat oleh Jonathan. Suatu kebohongan yang besar membuat siapapun yang tidak tahu kejadian sebenarnya akan menyalahkan Pak Robin sebagai pelakunya. Bajingan, umpat Pak Robin lalu menghela napas. Kenapa kamu ingin memperkosa Ida? Tanya Pak Robin dengan bahasa formal. Ia sadar, di sana ada Sasa dan Ronald. Sebagai orang yang lebih tua, ia harus menjaga sikapnya. Kata siapa? Kata siapa gue mau memperkosa Ida? Hah? Kenapa lo bisa tahu? Bentak Jonathan. Sasa tersenyum miring. Barusan Anda mengaku kalau Anda memang mau memperkosa Ida. Iya, emang gue mau ngelakuin itu ke Ida karena gue cinta sama dia. Tapi setelah gue tahu kalau Robin cinta sama Ida dan mengungkapkan perasaan dia, gue gak terima. Dan saat Ida mati, gue bertekad untuk bunuh orang yang dicintai sama Robin, termasuk istrinya. Gue yang bunuh istrinya Robin, biar dia tahu gimana rasanya ditinggal mati orang yang sangat dicintai. Lalu apa hubungannya kematian Ida dengan Rahma? Tanya Ronald pada Sasa. Benda yang ikut dikubur bersama Ida adalah lilin. Hal yang dilakukan Ida sebelum meninggal adalah menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Dan cahaya temaram dari lilin yang ia nyalakan adalah yang menemaninya bersembunyi dari Pak Satpam. Itu yang membuat Ida datang saat temaram, jelas Sasa. Dan kematian Rahma terjadi karena tidak sengaja. Ida bermaksud meminta tolong, namun Rahma mengira Ida akan berbuat jahat padanya, dan korban sebelum Rahma itu Pak Satpam yang membunuhnya. Jonathan bertepuk tangan sembari tersenyum meremehkan. Hahaha, Sasa, penjelasan lo memang benar dan juga rinci, semuanya itu benar. Itulah penyebab saya tidak menyerahkan kunci gerbang ataupun gedung sekolah pada Anda, Jonathan. Dan sekarang, saatnya Sasa yang mati, ucap Jonathan sambil menodongkan pistol ke arah Sasa. Semua yang berada di dalam sana terkejut. Suara tembakan terdengar. Bukan, suara itu bukan berasal dari pistol yang dipegang oleh Jonathan. Angkat tangan, Anda sudah terkepung. Polisi tiba-tiba sudah masuk ke dalam ruangan kepala sekolah itu. Bang Jai, ucap Ronald saat melihat kakaknya datang bersama para polisi. Tangkap dia, Pak. Dia pembunuh, ucap Sasa. Jangan asal tuduh kamu. Kamu menuduh tanpa bukti, elak Jonathan. Dan saat tidak mati, gue bertekad untuk bunuh orang yang dicintai sama Robin, termasuk istrinya. Gue yang bunuh istrinya Robin, biar dia tahu gimana rasanya ditinggal mati orang yang sangat dicintai. Suara Jonathan terdengar lewat ponsel Ronald. Jonathan melotot. Bagaimana ia bisa seceroboh itu membeberkan semua kelakuan bejatnya? Saya punya rekaman yang bisa membantu, Pak Polisi, ucap Ronald lalu tersenyum penuh kemenangan ke arah Jonathan. Gue gak ngira kalau lo adalah dalang dibalik semua ini, Kak John. Gue kira lo adalah malaikat penolong gue. Ternyata lo gak lebih dari iblis yang lagi bersembunyi di balik topeng, ucap Jai pada Jonathan. Penjarakan dia, Pak, lanjutnya. Para polisi pun menangkap dan juga memborgol Jonathan. Tangkap saya juga, Pak. Saya yang menabrak Ida hingga meninggal, ucap Pak Robin yang sedari tadi diam tanpa kata. Sasa, Ronald, dan Jai berada di lapangan basket sekolah mereka, duduk di panggung penonton. Dan kok Bang Jai bisa tahu kalau gue sama Sasa sedang dalam bahaya? Siapa yang kasih tahu ke Rahma Zainab? Ucap Sasa memotong ucapan Ronald. Rahma yang kasih tahu kan? Iya, Zai. Yang kasih tahu gue kalau kalian sedang dalam bahaya itu ya Zainab, ucap Jai sambil tersenyum. Tersenyum bahagia sekaligus tersenyum haru. Tersenyum bahagia ya karena ia bisa berbicara lagi dengan Rahma Zainab, atau yang biasa dia panggil Zai itu. Tersenyum haru karena kematian Rahma yang sebenarnya telah terungkap. Dan tiba saatnya Rahma menghilang dari dunia manusia menuju alam lain yang telah menunggu semua makhluk hidup. Rahma. Sasa tiba-tiba teringat Rahma yang saat tengah berbincang-bincang bersama Ronald dan Jai.
Rahma, di mana Rahma? Rahma belum menghilang kan? Kak Jaya, Rahma masih belum pergi kan? Tanya Sasa gelisah dengan mata yang memburam. Pelupuk matanya hampir penuh dengan air mata yang siap meluncur dengan sekali kedipan. Sa, tenang, kita cari Rahma sama-sama. Ucap Ronald menenangkan yang diangguki oleh Sasa dan Jai mencari keberadaan Rahma. Ia langsung berdiri dari duduknya. Rahma, teriak Sasa sembari berlari, sedangkan Ronald dan Jai langsung berlari menyusul Sasa. Rahma, teriak Sasa sembari membuka pintu-pintu kelas. Rahma, lo di mana? Teriak Sasa lebih kencang. Ia berteriak sambil menangis, menangis irama yang entah berada di mana sekarang. Rahma, diri Sasa, kakinya lemah seperti jeli hingga membuat tubuhnya luruh ke lantai koridor. Sudah hampir setengah jam ia berlari, berteriak-teriak dan membuka pintu-pintu kelas dan kamar mandi, namun hasilnya nihil. Ia tidak menemukan Rahma. Lo tinggal-tinggalin gue tanpa pamit, lirihnya. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Rahma Zainab, teriak Sasa dengan suara parau. Di belakang Sasa, Ronald dan Jai melihat keadaan Sasa yang menangis seperti itu. Ronald maju satu langkah untuk mendekati Sasa, namun langkahnya ditahan oleh Jai. Kenapa bang? Biarin dia sendirian dulu, dia butuh waktu sendiri pastinya. Ronald mengurungkan niatnya untuk mendekati dan membawa Sasa ke dalam dekapannya. Sasa menekuk kedua kaki dan memeluk kedua kakinya itu. Dengan air mata yang terus saja tumpah dan bibir gemetar yang menggigiti kukunya. Sasa, sebuah suara halus memanggilnya. Sasa menengadahkan kepalanya dan melihat Rahma. Rahma, liris Sasa sambil tersenyum lega. Jangan nangis, Sa. Sasa menghapus air matanya. Enggak nangis kok, ucapnya. Namun ketika mengucapkan kalimat itu, air matanya kembali menetes. Sasa berdiri dan menyejajarkan tubuhnya dengan tubuh Rahma. Rahma, Sasa memeluk Rahma erat, sangat erat, takut kehilangan. Maafin gue ya, Sa, gue berubah, tapi percayalah, gue berubah ada alasannya. Rahma membalas pelukan Sasa sama eratnya. Jangan tinggalin gue mohon Rahma. Rahma melepas pelukan Sasa dan menggeleng. Gue harus pergi, Sa, udah saatnya gue pergi dan tenang di alam lain. Makasih udah ngungkap penyebab sebenarnya gue meninggal. Sasa menggenggam tangan Rahma. Jangan pergi, kita temenan udah lama. Ya gak terasa udah saatnya ya kita untuk berpisah. Maaf kalau gue berubah. Gue berubah karena gue pengen lo jauhin gue dan gak mau bantu gue untuk ngungkap sebab kematian gue yang sebenarnya. Kalau lo gak ngungkapin kematian gue yang sebenarnya, gue masih ada di dunia yang sama seperti lo, dan gue bisa lihat lo terus. Dan gue juga gak mau lo dalam bahaya karena Jonathan, jelas Rahma. Sasa kaget saat tangannya tidak bisa menggenggam tangan Rahma lagi. Tangannya menembus tangan Rahma. Rahma, bekik Sasa dengan tangis yang kembali pecah. Jay, Ronald, makasih buat segalanya ya. Tolong jaga Sasa baik-baik. Oh ya Ron, kalau lo emang suka sama Sasa, buruan tembak ih. Sasa jomblo loh, ucap Rahma bergurau. Bukannya malah tertawa, karena gurauan Rahma, Sasa malah semakin menangis. Jay, panggil Rahma. Makasih udah menjadi pacar terhebat yang pernah aku miliki. Semoga kelak kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik dari aku. Aku mencintaimu, Jay, ucap Rahma sembari melambaikan tangan pada Jay. Aku mencintaimu lebih, Rahma Zainabku, jawab Jay dan membalas lambaian tangan Rahma. Woi Ron, jagain sahabat gue baik-baik ya. Tolong sebisa mungkin jangan buat Sasa nangis. Ronald mengangguk. Gue akan berusaha jagain Sasa dengan baik. Lo gak usah khawatir, ucap Ronald sambil tersenyum. Sa, panggil Rahma. Gue pamit pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. Nanti kalau pulang sekolah lihat di kamar lo. Gue ada sesuatu buat lo, pamit Rahma. Pada saat Sasa menatap matanya. Sasa mengangguk sambil menangis. Tubuh Rahma semakin memudar dan silau karena cahaya putih. Rahma melambaikan tangan tanda perpisahan pada mereka bertiga. Sasa, Jay, dan Ronald.
membalas lambaian tangan Rahma hingga akhirnya cahaya putih tadi seperti menelan Rahma dan menghilang. Rahma, liris Sasa. Ronald tidak tahan lagi, ia pun maju 1-2 langkah dan membawa Sasa ke dalam pelukannya. Sasa menyembunyikan wajahnya di dada bidang milik Ronald. Rahma pergi Ron, dia udah pergi. Sasa membalas pelukan Ronald. Yang sabar ya Sa, biarkan dia tenang di alam sana, ayo kita pulang, ajak Ronald. Sasa mengangguk. Jam 14 atau 2 siang, Sasa memasuki kamarnya. Ia baru saja diantar pulang oleh Ronald. Matanya langsung fokus pada sebuah kotak di atas tempat tidurnya. Ia teringat kata-kata Rahma sebelum pergi dan juga menghilang. Ia pun langsung mengambil kotak itu dan membukanya. Isinya adalah sebuah foto yang telah dibingkai rapi dan sebuah surat. Sasa membaca surat itu. Hai Sa, mungkin lo baca surat ini saat gue udah pergi. Foto yang dibingkai itu foto gue semasa SMA. Gue harap foto ini bisa jadi kenang-kenangan buat lo dari gue. Mungkin aja lo tiba-tiba kangen gue, dan foto itu bisa jadi penawar kangen lo. Bukan berarti gue pengen lo kangenin. Tulisannya jelek ya? Iya, ini tulisan Jai. Dia bisa lihat gue karena dia buka mata batinnya atau apalah itu namanya. Dia yang cetak foto ini, bingkain fotonya dan nulis surat juga. Bungkus kotak ini dan naruh di kamar lo. Gue tinggal nyuruh aja. Maklum gue gak bisa ngapa-ngapain selain minta bantuan ke Jai itu. Makasih udah jadi sahabat terbaik gue, ucap Sasa. Ia tersenyum dan juga mengelus foto Rahma. Kini Rahma telah pergi meninggalkan Sasa, namun kenangan bersama Rahma akan selalu membekas dan tersimpan dalam ingatan Sasa. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.